Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah Geografi, Transportasi, dan Komunikasi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing anggota. Yang pertama, saya sendiri, Giasa Oktarosania NPM 21, kemudian ada Diana Ardianti NPM 23, Deborah Fajar Agung NPM 25, Monika Fadila NPM 37, Mat Nasir NPM 53, dan Mei Irawati NPM 55. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Diana Ardianti. Kepada saudara, saya silahkan. Terima kasih kepada Gesa yang telah mempersilahkan saya. Langsung saja. Yang pertama tentang perdagangan dan geografi komersial. Perdagangan itu adalah pertukaran barang dan jasa jarak jauh, aktivitas komersial, pertukaran penduduk, dan jasa di pasar tertentu. Perdagangan tersebut merupakan komponen inti dari ekonomi. Perdagangan telah berkembang dalam ruang dan waktu dari volume rendah dan jangkauan terbatas sebelum revolusi industri, hingga arus dan transaksi ekstensif yang menjadi ciri ekonomi global temporer. Secara historis, kekayaan dominan terkait dengan hasil pertanian. Hal ini menyiratkan bahwa ekonomi terbesar berada di negara dengan populasi terbesar. Tetapi populasi ini lebih terutama di pedesaan dengan pendapatan rendah. Dengan demikian, perdagangan merupakan kegiatan marginal. Slide kedua. Selanjutnya adalah geografi komersial. Geografi komersial menyelidiki karakteristik spasial perdagangan dan transaksi dalam kaitannya dengan sifat, penyebab, dan konsekuensinya. Hal ini bersandar pada analisis transaksi dari transaksi komersialnya yang sederhana melibatkan individu yang membeli produk di toko, hingga jaringan transaksi kompleks yang dikelola antar perusahaan multinasional dan pemasoknya. Skala dan cakupan geografi komersial sangat bervariasi. Geografi komersial dapat dianggap sebagai komponen geografi ekonomi dengan cara yang mirip dengan geografi transportasi. Tetapi hal ini masih relevan untuk melihat geografi komersial sebagai sesuatu yang berbeda. Hal ini memungkinkan lingkup lokasi yang diselidiki oleh geografi ekonomi berinteraksi dengan bidang sirkulasi yang diselidiki oleh geografi transportasi. Perdagangan dari segala asal dan tujuannya memiliki logika spasial. Ini mencerminkan struktur ekonomi, sosial, dan industri dari pasar yang bersangkutan, tetapi juga menyiratkan faktor lain seperti biaya transportasi, jarak, perjanjian perdagangan, nilai tukar, dan keuntungan ekonomi, timbal balik yang didapat pendukung dari perdagangan itu sendiri. Lalu slide selanjutnya, agar perdagangan terjadi, beberapa kondisi fundamental harus dipenuhi. Yang pertama adalah ketersediaan. Komoditas dari ketersediaan ini antara lain batu bara hingga chip komputer harus tersedia untuk diperdagangkan dan harus ada permintaan untuk komoditas ini. Dengan kata lain, surplus harus ada di satu lokasi dan permintaan di tempat lain, yang berarti timbal balik. Lalu yang kedua adalah transferabilitas. Transferabilitas ini merupakan prasarana transaksi dalam bank dipindahkan dari tempat asalnya ke tujuannya, serta mendukung pengalihan barang. Dan yang ketiga, kapasitas transaksional. Kapasitas ini secara hukum untuk melakukan transaksi
Hal ini menyiratkan pengakuan mata uang untuk perdagangan dan undang-undang yang mendefinisikan lingkungan di mana transaksi komersial terjadi. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Diana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Mei Irawati. Kepada Saudara Mei Irawati dipersilakan. Ya, baik. Untuk kesempatannya, Saudara bisa. Oke, bisa lanjut ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu hambatan utama transferabilitas. Itu ada 3. Yang pertama yaitu hambatan regulasi, itu seperti tarif, inspeksi pabean, dan kuota. Dan yang kedua yaitu hambatan geografis atau waktu dan jarak. Dan yang ketiga yaitu hambatan transportasi atau kapasitas sederhana untuk memindahkan hasil transaksi. Ya, untuk slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu 3 masalah terkait dengan konsep aliran. Itu ada 3. Yang pertama yaitu nilai, volume, dan skala. Nilai itu adalah negara harus memiliki cadangan mata uang asing untuk menyelesaikan transaksi mereka. Yang kedua yaitu dalam kasus barang konsumsi, bobot memiliki signifikansi kecil relatif terhadap nilai komoditas yang diperdagangkan. Yang ketiga yaitu transaksi retail terjadi pada skala lokal yang terkait dengan operasi perusahaan multinasional berskala global. Ya, kita selanjutnya menuju ke tren komersial kontemporer. Untuk materi tren komersil kontemporer akan dibacakan oleh Saudara Kris Monika Fadilasari. Kepada Saudari Kris Monika dipersilahkan. Maaf sebelumnya kepada Saudara Kris Monika, sebelumnya di-unmute terlebih dahulu, karena tidak terdengar suaranya. Terima kasih. Lupa. Pengaturan komersial kontemporer. Pengaturan komersial kontemporer ditandai dengan meningkatnya perdagangan bebas dan perubahan teknologi industri dan geopolitik yang mendalam. Proses ini secara umum dikenal sebagai globalisasi dan didorong oleh berbagai bentuk integrasi ekonomi, rantai pasokan global, dan bentuk transportasi yang diperluas oleh transaksi. Liberalisasi perdagangan seperti ditegaskan oleh pelaksanaan World Trade Organization telah memberikan dorongan yang kuat dalam tingkat pertumbuhan perdagangan global dan produksi industri. Hal ini menyebabkan tekanan persaingan dan pergeseran keunggulan kompetitif antar kawasan dan mendorong nilai tambah. Selanjutnya, setelah beberapa dekade globalisasi dan pertumbuhan berkelanjutan, sebagian besar perdagangan tetap dominan di kawasan regional. Gambaran arus perdagangan dunia menunjukkan bahwa perdagangan dalam kawasan lebih penting daripada perdagangan antar kawasan.
Tetapi perdagangan jarak jauh terus berkembang. Hal ini terkait dengan peningkatan bangsa Asia Timur, khususnya Cina, dalam perdagangan dunia, baik dari sisi ekspor maupun impor. Analisis perdagangan internasional dengan demikian mengungkapkan kebutuhan untuk mengadopsi strategi yang berbeda untuk beradaptasi dengan lingkungan perdagangan baru ini. Seiring dengan perpindahan produksi, terdapat pergeseran yang terus-menerus dalam struktur ekspor dan impor antar negara. Selanjutnya, perubahan besar telah terjadi dalam organisasi produksi. Terdapat peningkatan yang nyata dalam pembagian kerja terkait desain, perencanaan, dan perakitan dalam proses manufaktur ekonomi global. Kemitraan yang saling terkait dalam struktur manufaktur telah meningkatkan perdagangan suku cadang dan pasokan peralatan produksi di seluruh dunia. Sepertiga dari semua perdagangan terjadi di antara perusahaan induk dan afiliasi asing mereka. Bagian dari dinamisme ini terletak pada penerapan standar sebuah proses yang dimulai pada akhir abad ke-19 untuk mempromosikan produksi massal. Selanjutnya, pertumbuhan sektor jasa, terutama bagian mereka dari PDB, meningkatkan kegiatan ekonomi yang lebih sulit untuk perdagangan. Karena standar hidup yang meningkat, negara-negara mengkonsumsi sebagian besar dari hasil produksi mereka. Meskipun ini tidak terjadi secara seragam, akibatnya geografi komersial dipengaruhi oleh ukuran pasar, tingkat konsumsi suatu perekonomian, tetapi juga oleh potensi pertumbuhan di berbagai wilayah di dunia. Di tingkat global, sebagian besar konsumsi terjadi di sebuah negara terbatas, dengan negara G7 saja menyumbang 2/3 dari produk domestik bruto global. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara telah menjadi salah satu kekuatan paling signifikan yang membentuk perubahan dalam lingkungan komersial kontemporer melalui efek berlipat ganda dari peningkatan konsumsi domestik dan perluasan perdagangan. Ya. Sekian dari saya lanjutkan, saya kembalikan kepada Saudari Gesa. Terima kasih kepada Saudari Kris Monika yang telah membacakan materi. Selanjutnya akan dibacakan materi oleh Saudara Nasir untuk transportasi dan daya saing. Kepada Saudara Nasir, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yakni materi mengenai transportasi dan daya saing. Transportasi sendiri memiliki arti merupakan faktor kunci layanan daya saing dalam perdagangan yang menyediakan akses atau pengantar barang baik jasa maupun produk. Secara khusus, biaya mobilitas pekerja dan angkutan merupakan dua faktor terpenting dari daya saing spasial. Liberalisasi perdagangan diiringi dengan pertumbuhan aktivitas transportasi karena transaksi melibatkan pergerakan angkutan barang, modal, dan informasi. Perkembangan di sektor transportasi harus diimbangi dengan saling ketergantungan dan adanya persaingan global maupun regional. Next. Investasi dilakukan baik untuk dalam transportasi ini dilakukan investasi untuk memperluas jangkauan geografis, kapasitas sistem transportasi, dan atau mempertahankan kondisi operasinya. Sektor publik dan swasta telah berkontribusi pada pendanaan investasi transportasi tergantung pada kepentingan ekonomi, sosial, dan strategis. Next. Selanjutnya mengenai daya saing, tidak selalu upaya yang rasional dan masalah perilaku dapat berdampak pada pilihan moda, rute, dan terminal. Ada 3 alasan, yaitu pembuat keputusan mungkin memiliki informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, hubungan yang ada antara para pelaku dalam rantai transportasi biasanya dikaitkan dengan komitmen informal.
Yang ketiga, terdapat inersia dalam keputusan komersial di mana para pelaku memilih status quo. Sekian dari saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Nasir yang telah membacakan materi. Selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Deborah untuk logistik dan rantai pasokan. Kepada Saudara Deborah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Gesa selaku sebagai moderator. Di sini saya menjelaskan tentang dari slide mengenai logistik dan rantai pasokan. Sebelum memasuki materi, kita perlu tahu apa itu perbedaan utama antara transportasi dan logistik. Yakni perbedaan dari keduanya adalah meskipun transportasi berkaitan dengan mobilitas penumpang dan barang, logistik berfokus pada pengorganisasian berbagai komponen mobilitas ini, seperti pemesanan layanan transportasi serta pengemasan dan penyimpanan barang. Slide selanjutnya. Sebagai aktivitas komersial, logistik melibatkan berbagai macam tugas, yaitu ada 2 tugas. Ada padat karya yang memuat pemuatan, pengemasan, dan pembongkaran. Dan yang kedua ada padat manajemen informasi, yakni pemrosesan, pemesanan, dan perutean. Namun konteks di mana layanan logistik ditawarkan dan dikelola telah berubah. Jasa angkutan barang semakin banyak di-outsourcing-kan karena banyak perusahaan menyadari bahwa transportasi dan pergudangan bukanlah bagian dari bisnis inti mereka. Mereka mengurangi jumlah pemasok transportasi untuk memangkas biaya dan meningkatkan layanan. Perkembangan industri logistik telah memungkinkan banyak perusahaan transportasi untuk mengendalikan segmen rantai pasokan yang lebih besar. Dengan tingkat integrasi fungsional yang semakin meningkat, banyak langkah dalam perantara dalam rantai pengangkutan telah dihilangkan. Merger dan akuisisi telah memungkinkan munculnya operator logistik besar yang mengontrol banyak segmen dan rantai pasokan. Mereka sering dicap sebagai penyedia logistik pihak ketiga karena mereka hampir secara eksklusif menangani pengelolaan dan pengoperasian logistik atas nama pelanggan mereka. Distribusi kargo meningkatkan daya saing kawasan dan integrasinya dalam rantai pasokan global, dan dengan demikian mengubah geografi komersial suatu kawasan. Kemampuan logistik sering kali disamakan dengan daya saing atas segmen rantai pasokan, mulai dari ekstraksi sumber daya, manufaktur, dan retail. Baik kepentingan publik maupun swasta, kini sedang mempertimbangkan berbagai infrastruktur dan kegiatan yang terkait dengan logistik dan manajemen rantai pasokan sebagai proyek prioritas tinggi untuk investasi nasional dan pembangunan ekonomi. Ini seringkali berbentuk zona logistik yang terkait dengan fasilitas terminal antar moda, seperti pelabuhan, lapangan kereta api, dan terminal tongkang. Logistik juga terkait dengan perubahan yang dibawa oleh e-commerce, misalnya pertumbuhan pembelian online dikaitkan dengan penurunan jejak komersial retail, tetapi peningkatan pergudangan dan distribusi. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Deborah Fajar Arum yang sudah membacakan materi terakhir. Presentasi dari kelompok 5 sudah semua disampaikan oleh teman-teman anggota kelompok 5. Di sini saya menyampaikan, mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang lengkap atau kurang jelas sehingga menghambat dalam pemberian materi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.